Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda karena campur tangan mereka dalam urusan Keraton Yogyakarta, pajak yang memberatkan rakyat, serta perampasan tanah, termasuk tanah leluhurnya di Tegal Rejo. Belanda juga dianggap sebagai penyebab kemiskinan rakyat akibat eksploitasi ekonomi. Selain itu, semangat keagamaan dan keinginannya menegakkan keadilan berdasarkan nilai Islam turut mendorong perjuangannya. Ketidakpuasan terhadap keraton yang tunduk pada Belanda semakin memperkuat tekad Diponegoro untuk melawan. Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 menjadi simbol besar perlawanan rakyat Jawa terhadap kolonialisme. Meskipun berakhir dengan kekalahan, setelah Diponegoro ditangkap melalui siasat licik Belanda. Lawan utama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830 adalah pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh sejumlah tokoh militer dan pejabat Belanda. Ada beberapa tokoh penting yang menjadi lawan Diponegoro, ialah yang pertama, Jenderal Hendrik Marcus de Kock, yang kedua, Kolonel Kleerners, yang ketiga, Letnan Kolonel Michiels, yang keempat, Van Lewik van Fubes. Perlawanan Pangeran Diponegoro berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Dikenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Konflik ini dipicu oleh kebijakan kolonial Belanda yang semakin menekan, termasuk pembangunan jalan di tanah leluhur Diponegoro. Perang ini meluas di berbagai wilayah Jawa dan mendapat dukungan luas dari rakyat. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap melalui jebakan dalam perundingan damai di Magelang, lalu diasingkan oleh Belanda hingga akhir hayatnya. Perlawanan Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai Perang Jawa dari 1825 sampai 1830 berdampak luas di berbagai wilayah Pulau Jawa, terutama di bagian tengah dan timur. Beberapa wilayah yang terdampak adalah yang pertama, Yogyakarta dan sekitarnya, yang kedua, bagian selatan Jawa Tengah, yang ketiga, bagian utara Jawa Tengah, 4, bagian barat Jawa Tengah, 5, Jawa Timur. Perlawanan Pangeran Diponegoro ditaklukkan Belanda karena keunggulan militer, strategi, benteng Stelsel yang melemahkan gerilya, serta kekuatan logistik mereka. Perang yang berlangsung lama juga menguras sumber daya pasukan Diponegoro, sementara Belanda memanfaatkan adu domba untuk memecah elit lokal. Lemahnya koordinasi di internal pasukan serta penangkapan Diponegoro melalui tipu daya pada 1830 menjadi akhir perjuangan tersebut, meskipun tetap dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830 melawan Belanda dengan strategi utama perang gerilya. Memanfaatkan medan sulit seperti hutan dan gunung untuk menyergap musuh secara tiba-tiba. Ia berhasil memobilisasi rakyat dari berbagai lapisan, termasuk petani, santri, dan bangsawan yang merasa tertindas oleh kebijakan kolonial. Diponegoro juga memanfaatkan simbol-simbol keagamaan untuk menggalang dukungan, menjadi perjuangannya sebagai perang suci melawan penjajah. Selain itu, membangun sistem pertahanan berlapis menggunakan jaringan intelijen dan menjalin aliansi dengan pemimpin lokal untuk memperkuat perlawanan. Strategi tersebut cukup efektif sehingga membuat Belanda kewalahan dan mengalami kerugian besar. Namun, perjuangan ini berakhir ketika Pangeran Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat dalam perundingan damai di Magelang pada tahun 1830. Ia kemudian diasingkan ke Makassar hingga akhirnya meninggal. Perjuangan Diponegoro mencerminkan kecerdikan dan semangat perlawanan terhadap penjajah.